Shalom, apa kabar semuanya? Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang RHK tanggal 20 Agustus tahun 2022. Adapun pembacaan Alkitab di dalam Yesaya 61 ayat 10-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami diberikan kesempatan lagi untuk merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah kami dibuat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita membaca bagian Alkitab yang terdapat di dalam Yesaya 61 ayat 10-11. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema RHK kita pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, adalah bersukarialah di dalam Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Alkitab menyaksikan ada banyak alasan orang bersukaria di dalam Tuhan. Kisah tentang bangsa Israel yang melewati Laut Teberau dan selamat dari ancaman pengejaran Firaun. Tuhan bahkan menenggelamkan bala tentara Firaun dengan semua kekuatan perang mereka. Bayangkan saudara, bangsa Israel yang kalau boleh dikata itu hanya segelintir saja, sedikit saja dibandingkan dengan tentara Firaun yang sangat banyak itu. Tetapi Tuhan pun meluputkan mereka. Ini sesuatu yang patut disyukuri oleh bangsa Israel, karena Tuhan menolong mereka. Peristiwa ini menyebabkan Israel sangat bersukaria, yang diwujudkan dengan puji-pujian, dengan bunyi rebana dan tari-tarian dari putri-putri Israel. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 15, di situ dikatakan Miriam kemudian mengambil rebana dan bersama dengan putri-putri Israel memuji-muji Tuhan lewat tari-tarian, pukulan rebana yang membunyikan suara yang luar biasa dahsyat. Itu adalah suatu gambaran bagaimana orang bersukaria. Nah, demikian juga kita, saudara-saudara, ketika kita mensyukuri sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita pun bisa ungkapkan itu dengan begitu banyak cara. Lewat nyanyian, lewat puji-pujian, tari-tarian, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula dalam kisah Hana. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 yang menceritakan kegembiraan Hana oleh karena Tuhan mengabulkan doanya untuk menempatkan seorang anak. Hana, ibu Samuel, semula adalah wanita yang mandul. Dan kemudian dia mendapatkan hinaan dari Penina yang juga adalah istri dari Elkana, suaminya. Karena dahulu memang orang masih memungkinkan untuk mempunyai lebih dari satu istri. Nah, Hana tetap setia dalam doa kepada Tuhan. Dia berdoa terus-menerus dan suatu saat ketika dia berdoa, maka Tuhan mengabulkan doanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hana kemudian sangat bersukaria di dalam Tuhan. Dia mempunyai alasan untuk bersukaria, yaitu karena dia diberikan anak dari Tuhan. Nah, saudara, dua kisah Alkitab ini menunjukkan sebab utama orang bersukaria di dalam Tuhan, yaitu dapat menyadari dan menghayati kasih dan kebaikan Tuhan Allah yang telah mengingat dan menolong umat dalam kemalangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita, ajakan untuk bersukaria juga dikumandangkan oleh Nabi Yesaya. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Nah, ajakan ini, saudara-saudara, karena kemalangan dan kesusahan mereka telah diganti dengan keselamatan dari Allah. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa sepanjang minggu ini kita membahas tentang bangsa Israel yang keluar dari pembuangan, saudara-saudara. Mereka telah kembali ke Yerusalem.
Tetapi kehidupan mereka sepertinya sangat susah. Untuk hidup sekalipun mereka sangat susah, saudara-saudara. Dan sehingga Nabi memberikan harapan kepada mereka. Tuhan menjanjikan mereka mahkota yang digambarkan seperti pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan. Dikatakan, ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Perkataan ini menunjukkan pembelaan Allah terhadap orang-orang yang selama ini kurang diperhitungkan. Seperti umat Israel pada saat itu. Namun Tuhan mengasihi dan mengangkat kemalangan bangsa Israel dengan keselamatan yang berasal daripadanya. Di mana lagi kita mendapatkan sukacita kalau tidak dari Tuhan. Tuhan memberikan kita keselamatan. Tuhan memberikan kita sukacita gilang gemilang yang sejati. Di luar sana, saudara-saudara, banyak yang memberikan kita sukacita, tapi hanya sementara. Banyak di luar sana, kalau ketika ditanyakan, apakah kamu bahagia? Maka orang akan berpikir, apakah benar mereka ini bahagia? Dan coba tanyakan kepada saudara-saudara yang memiliki Tuhan Yesus dalam hati dan pikiran dalam kehidupan mereka. Ketika ditanyakan, apakah kamu bahagia? Mereka pasti akan menjawab, mereka bahagia. Dengan keadaan apapun. Di dalam keadaan susah maupun senang, mereka tetap berbahagia. Oleh karena apa? Oleh karena keselamatan yang mereka terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga sepatutnya lah umat Tuhan, bangsa Israel, ketika mendapatkan keselamatan itu, maka mereka bersukacita. Mereka datang untuk merayakan kasih dan kebaikannya yang besar itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara merasakan sukacita pada hari ini? Saya yakin dan percaya, saudara-saudara mempunyai sukacita karena asalnya daripada Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebagai pribadi dan keluarga Kristen, apakah juga kita datang bersukaria di dalam Tuhan? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi maupun keluarga. Ingatlah bahwa orang yang bersukaria bukan hanya karena mendapat banyak berkat, bukan hanya mendapatkan berkat-berkat jasmani saja, tetapi orang percaya bersukaria karena selalu mengingat dan mensyukuri setiap perbuatan-perbuatan baik daripada Tuhan dalam hidupnya. Di saat susah dan senang, menderita, bahagia, kebaikan Allah itu nyata bagi orang yang selalu berserah dan bergantung kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau bersorak-sorai, bersukaria di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun kami menghadapi tantangan, cobaan, masalah yang ada di dalam kehidupan kami. Kami tetap yakin dan percaya, Engkaulah pembela kami. Engkaulah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menguatkan, memampukan kami. Oleh karena Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini, kami hanya mau berserah padamu. Berkatilah keluarga kami, setiap cita-cita harapan kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami berdoa padamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara renungan harian keluarga kita pada hari ini. Kiranya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan senantiasa menyertai saudara dan juga saya. Saudara-saudara, jika saudara-saudara menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye!